Oke. Mulai, Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di Zoom pada kesempatan ini untuk memaparkan sebuah materi yang telah diberikan mengenai tugas oleh dosen dari mata pelajaran toksikologi lingkungan. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berperang dan memperjuangkan agama Islam demi untuk umat Islam. Jadi sebelum kami menentukan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami secara pribadi. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Makmur Mubarak, NIM 1003 1181 924089. Selanjutnya perkenalkan nama saya Nanda Telita Anjana Putri Syagawan, NIM saya 13138192445. Perkenalkan nama saya Ade Sulandari, NIM 10.03.13.8192.4060. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya materi kami langsung saja akan dipaparkan oleh saudari Nanda Talita. Kepada Nanda Talita, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Makmur. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang deskripsi toksikologi tentang senyawa toksik gas alam atau CH4. Selanjutnya di sini ada pengertian gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana CH4. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Gas alam mirip dengan minyak mentah dan batu bara. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun. Selanjutnya di sini ada manfaat selain minyak bumi. Kini gas bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Perbedaannya, gas alam mengandung zat oktan yang lebih tinggi dan lebih bersih dari diesel dan bensin, sehingga dapat membantu keawetan dan perawatan mesin kendaraan. Baiklah, di sini selanjutnya ada gas alam mempunyai kelebihan dibandingkan dengan minyak. Yang pertama, merupakan bahan paling mudah terbakar dan bercampur dengan udara secara baik. Yang kedua, dapat terbakar secara bersih dengan sedikit abu. Yang ketiga, mudah transportasi. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Saudari Ade Ulsi. Kepada Saudari Ade Ulsi dipersilakan. Oke, terima kasih, Nda. Toksikoneutika dan toksikodinamika. Fase eksposisi terjadi kontak atau paparan eksnobiotika dengan organisme. Fase toksikonetik, perjalanan eksnobiotik dalam tubuh organisme. Fase toksikodinamika, fase
Ya, next. Halo Dek, ini putus-putus yang tempat fase toksikodinamik tadi. Jadi bisa diulangi lagi Saudari Ade? Baiklah, terima kasih Nda. Fase toksidinamika, fase tersebut Untuk saudara Nanda, mungkin kiranya bisa dilanjutkan saja karena ini mungkin sinyal dari saudari Ade ini lagi terkendala ini. Soalnya Oke, saya akan lanjutkan fase toksikodinamik, efek fisiopatologik dan biokimia akibat interaksi xenobotik pada organ tubuh organisme. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gas alam. Ada beberapa jenis-jenis gas alam yang kita kenal, antara lain yang pertama gas alam, itu natural gas atau NG. Yang kedua gas alam cair, liquid natural gas atau singkatan dari LNG. Yang ketiga cairan gas alam, natural gas liquid, singkatan dari NGL. Dan petrogas cair, liquid petroleum gas atau LPG. Selanjutnya di sini ada kegunaan gas alam. Gas alam memiliki fungsi untuk menjadi sebuah bahan bakar yang akan digunakan untuk kendaraan. Gas alam memiliki fungsi untuk menjadi sebuah sumber bagi pembangkit listrik bagi manusia. Selanjutnya di sini ada gas memiliki fungsi yang berguna untuk kesehatan lingkungan manusia. Gas alam akan memiliki fungsi bagi pergerakan ekonomi yang ada di dunia. Gas alam memiliki kemampuan untuk dapat membuat banyak lapangan pekerjaan. Gas alam memiliki fungsi bagi pihak industri. Gas alam memiliki fungsi guna untuk mendapatkan potensi bagi ekonomi negara. Gas alam memiliki fungsi sebagai bahan untuk memberikan panas dan juga dingin. Dan gas alam juga memiliki fungsi untuk menjadi sebuah sumber bagi energi rumah tangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Makmur. Kepada Saudara Makmur dipersilakan. Oh, maaf Nanda, ini saya pakai HP. Kurang jelas tulisannya Nanda. Mohon maaf. Oh ya, oke. Kalau Ade Ulsi sudah bagus jaringannya? Halo, apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Jelas. Jelas Ade. Oke, kalau gitu biar Makmur aja yang lanjut. Jadi selanjutnya adalah ada fase eksposisi. Dalam fase ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme atau dengan lain kata, terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Next. Kemudian fase eksposisi. Yang pertama, tertelan. Efek lokal pada saluran cerna atau sistemik. Yang kedua, topikal, kulit atau mata. Efek iritasi lokal atau sistemik. Kemudian yang ketiga, inhalasi. Efek iritasi pada saluran pernafasan atas dan bawah atau sistemik. Kemudian yang terakhir yaitu injeksi. Efek sistemik atau lokal. Next. Kemudian ada toksikokinetik.
merupakan studi tentang perjalanan xenobiotik setelah masuk ke dalam tubuh untuk kemudian diabsorpsi, didistribusikan di metabolisme atau diekskresikan. Next. Jadi ada penjelasan dari keempat yang tadi. Yang pertama, absorpsi xenobiotik masuk ke dalam tubuh, kemudian distribusi xenobiotik bergerak dari tempat asal paparan ke bagian lain di tubuh, kemudian metabolisme xenobiotik di dalam tubuh dirubah transformasi menjadi senyawa baru. Ekskresi xenobiotik atau metabolisme dikeluarkan dari tubuh. Next. Kemudian distribusi, proses penyebaran racun dan tempat absorpsi ke seluruh tubuh terikat dalam albumin, depot dan tidak aktif. Berfungsi baik untuk ginjal, otak, hati, jantung, paru-paru, dan lambung. Senyawa lipofil menembus sawar organ dengan baik. Liposil, DDT, dan lemak CD di dalam tulang. Next. Toksikokinetik. Toksinitas gantung pada yang pertama, durasi dan konsentrasi pada paparan xenobiotik. Jumlah dosis toksisitas akan rendah penyebab atau xenobiotik yang sangat beracun memiliki bahaya yang sama dengan toksisitas rendah tetapi sangat diserap. Distribusi dalam tubuh di mana sebagian besar metabolisme didistribusi, di mana sebagian xenobiotik didistribusikan pada organ yang sangat berfungsi seperti otak, hati, dan ginjal. Namun, dalam beberapa kasus, organ di mana obat terkonsentrasi belum tentu menderita kerusakan. Contohnya adalah senyawa organoklorin terkonsentrasi di jaringan adiposa sedangkan organ target adalah otak. Oke, selanjutnya mungkin Saudara Nanda bisa. Baiklah, saya akan lanjutkan. Di sini ada toksikokinetik dan toksinitas, efisiensi biotransformasi dan sifat metabolit. Pada beberapa kasus, xenobiotik dapat diubah menjadi metabolit yang lebih toksik atau metabolit lebih larut dalam lemak atau air yang mempengaruhi penyerapan dan distribusi. Kemampuan xenobiotik untuk melewati membran sel dan berinteraksi dengan konstituen sel. Sebagai contoh, beberapa organoklorin mempengaruhi DNA. Jumlah dan lama penyimpanan metabolitnya dalam jaringan. Ini dapat menyebabkan keracunan setelah waktu yang lama setelah paparan. Contoh, timbal dalam tulang.
Kemampuan ekskresi. Xenobiotik yang lebih mudah diekskresikan akan memiliki toksisitas yang kurang. Selanjutnya di sini ada mekanisme efek toksik. Yang pertama, berinteraksi secara langsung atau intrasel. Toksisitas yang diawali dengan interaksi langsung zat kimia dengan reseptor. Yang kedua, menyebabkan gangguan sel. Yang ketiga, gangguan yang timbul akan direspon oleh sel untuk mengurangi dampaknya. Yang keempat, bila tubuh tidak mampu mengeliminir perubahan. Efek toksik. Contoh, pestisida mempengaruhi enzim kolinesterase. Sianida mempengaruhi pernafasan sel. Toksik botulinum menghambat pelepasan asetilkolin dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik berupa perubahan atau gangguan biokimia, fungsional atau struktur sel. Yang pertama perubahan biokimia sel, yang kedua gangguan sistem hormonal, yang ketiga gangguan sintesis protein, dan yang keempat gangguan sistem transport wujud efek toksik. Selanjutnya ada perubahan fungsional sel mempengaruhi fungsi organ. Yang pertama gangguan pernafasan, yang kedua mempengaruhi sistem syaraf, dan yang ketiga perubahan struktur sel degenerasi, atrofi, nekrosis, proliferasi, meningkatkan pertumbuhan sel inflamasi peradangan. Baiklah, demikian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.